Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jurnal umum perusahaan jasa. Kompetensi dasar: menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memproses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Siswa dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Untuk belajar jurnal umum di perusahaan jasa, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Akun yang pertama yang perlu kita ketahui adalah akun current asset atau aktiva lancar atau harta lancar, di mana aset ini memiliki umur ekonomis kurang dari satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi itu 1 tahun. Perusahaan biasanya melakukan pencatatan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Aktiva lancar diantaranya adalah kas di bank, kas kecil, piutang usaha, cadangan kerugian piutang, piutang karyawan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, PPN masukan. Berikutnya, harta tetap atau aktiva tetap atau fixed asset. Di antaranya peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Akun yang berikutnya adalah utang atau sering disebut dengan liability. Utang itu dibagi menjadi 2. Utang lancar atau current liability. Di antaranya adalah utang usaha, utang gaji, utang honorarium instruktur, utang sewa, utang beban, utang pajak penghasilan, pendapatan diterima di muka, PPN keluaran. Utang lancar atau current liability itu memiliki jangka waktu yang kurang dari 1 tahun pelunasannya. Yang berikutnya terkait dengan utang adalah utang jangka panjang. Hutang bank ini memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun. Akun berikutnya yang perlu kita ketahui adalah akun modal atau equity. Di antaranya modal. Modal di sini ada modal pemilik dari perusahaan tersebut. Kemudian pref. Pref itu adalah pengambilan pribadi dari perusahaan. Yang berikutnya adalah ikhtisar laba rugi.
Akun berikutnya yang perlu kita ketahui adalah akun pendapatan atau revenue. Pendapatan dapat dibagi menjadi beberapa. Di antaranya di sini ada pendapatan khusus, kursus, ada pendapatan konsultasi dan lainnya. Disesuaikan dengan jenis dari perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah beban. Beban diantaranya adalah beban gaji dan upah, beban perlengkapan, beban iklan, beban transportasi, beban internet. Beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, beban sewa, beban listrik dan telepon, beban kerugian piutang, beban operasi lain-lain. Yang berikutnya, akun yang perlu kita ketahui adalah ada di sini pendapatan. Namun pendapatan di sini adalah pendapatan di luar usaha. Jadi pendapatan yang tidak ada kaitannya langsung dengan usaha utama dari suatu perusahaan tersebut. Di antaranya pendapatannya adalah pendapatan bunga. Biasanya pendapatan bunga itu diperoleh ketika perusahaan menyimpan uangnya di bank. Kemudian yang terkait dengan pendapatan di luar usaha juga ada yang namanya penjualan aktiva tetap. Ketika aktiva tetap perusahaan itu dijual dan harganya itu lebih besar dari ketika aktiva itu didapat, maka akan diperolehlah yang namanya laba. Kemudian ada juga beban di luar usaha. Artinya apa beban di luar usaha ini? Beban yang dibebankan di luar usaha utama atau di luar kegiatan utama tersebut. Di antaranya beban itu adalah beban bunga, beban administrasi bank, beban pajak, beban rugi penjualan aktiva tetap. Itu beberapa nama-nama akun yang perlu diketahui terlebih dahulu dalam belajar jurnal umum. Dalam belajar jurnal umum, maka kita harus mengetahui juga konsep debit, kredit, dan saldo normal. Untuk memudahkan memahami konsep debit, kredit, dan saldo normal tiap akun yang sudah kita ketahui di atas tadi, maka akun-akun tadi kita terapkan, kita aplikasikan ke dalam jari tangan yang kita miliki. Dapat menggunakan tangan kanan, dapat menggunakan tangan kiri. Mari bersama-sama kita mempraktekkan konsep debit, kredit, dan saldo normal di jari-jari tangan masing-masing. Silakan dipraktekkan dengan cara kalian mengikuti arahan dari video ini. Ibu jari itu kita aplikasikan ke dalam akun harta atau akun aktiva atau akun aset. Jari telunjuk kita aplikasikan ke dalam akun
beban atau expense. Jari tengah kita aplikasikan untuk akun utang atau hutang atau liability. Akun modal atau capital itu kita aplikasikan untuk jari manis. Kemudian untuk jari kelingking kita aplikasikan untuk akun pendapatan atau revenue. Nah, silahkan untuk memudahkannya kalian tuliskan seperti pada video ini. Dalam aplikasi akun-akun ke dalam jari-jari tangan kita untuk mengaplikasikan salam debit, salam kredit, maka kita kenalkan yang namanya salam debit atau salam debit dengan posisi tangan seperti pada video ini. Jari kelingking, jari manis, jari tengah kita lipat. Kemudian jari telunjuk dan ibu jari kita biarkan. Posisi tangan seperti ini dapat disebut dengan salam debit. Salam debit mempunyai maksud bahwa semua akun-akun itu berada di posisi debit. Ketika di posisi debit, maka harta atau aktiva atau aset itu bertambah. Demikian juga ketika berada di sebelah debit, maka akun beban itu bertambah juga. Dan di sebelah debit menunjukkan akun harta atau aset atau aktiva, dan akun beban itu saldo normalnya. Di sebelah debit maka akun pendapatan, akun modal, akun utang itu berkurang. Yang berikutnya kita kenalkan yang namanya salam kredit. Salam kredit dengan posisi jari-jari tangan kita seperti pada video ini. Jari kelingking, jari manis, jari tengah tidak posisi ditekuk. Yang ditekuk itu adalah posisi jari telunjuk dan ibu jari. Salam kredit memiliki maksud ketika akun pendapatan, akun modal, akun hutang atau utang berada di sebelah kredit itu bertambah. Dan akun pendapatan, akun modal, akun utang di sebelah kredit itu menunjukkan saldo normalnya. Akun beban dan akun harta ataupun aset ataupun aktiva yang ditekuk di sebelah kredit menunjukkan akun tersebut berkurang. Setelah kita mengetahui aplikasi jari-jari tangan untuk mempermudah, untuk selanjutnya akan Pak Agus perkenalkan mengenai bukti transaksi yang nanti akan
dibuat jurnal umumnya. Untuk yang pertama, bukti transaksinya adalah berupa bukti kas keluar. Apa yang perlu dipahami di bukti kas keluar ini? Yang pertama adalah nomor bukti. Kemudian ada tanggal bukti transaksi tersebut dibuat. Kemudian kepada siapa bukti itu atau dibayarkan kepada siapa pengeluaran uang tersebut. Di sini ada keterangannya staf dan instruktur. Kemudian perinciannya, bukti kas keluar itu digunakan untuk apa keperluannya. Di sini sudah jelas, yaitu untuk gaji bulan November 2015 yang terdiri dari untuk staf dan manajer sebesar 23 juta, untuk instruktur 24.500.000. Maka kalau digabungkan beban gaji pada bulan November itu ada 47.500.000. Ini. Nah, ini beban gaji yang terjadi pada bulan November. Kemudian di sini juga ada keterangan mengenai jumlah atau nominal dari jumlah gaji tersebut dengan menggunakan huruf Rp47.500.000. Kemudian keterangannya berupa gaji bulan November 2015. Nah, bukti transaksi itu dikatakan valid atau sahih apabila ada pihak-pihak yang membubuhkan tanda tangan. Nah, di sini walaupun belum dibubuhkan tanda tangan, tapi di sini sudah ada tempatnya, itu disetujui oleh Fatimah, kemudian dibayarkan oleh Agustina. Kemudian nanti ketika uang itu sudah diterima, maka di sini yang menerima uang itu juga harus tanda tangan. Kemudian dibubuhkan oleh siapa? Bukan oleh bagian akuntansi. Misalnya karena di sini kalian yang akan bukan, berarti nanti kalian bisa tanda tangan di sini. Ini sebagai gambaran saja untuk bukti kas keluar. Kemudian contoh bukti transaksi yang kedua adalah bukti kas masuk. Di bukti kas masuk yang perlu diperhatikan adalah nomor bukti tersebut, kemudian tanggal bukti tersebut, kemudian diterima dari siapa uang tersebut diterima. Di sini keterangannya PT Furcik. Kemudian perinciannya itu berupa piutang. Jadi uang yang diterima oleh UJ Arta Jaya itu adalah untuk melunasi utangnya PT Furcik. Berarti melunasi piutang dari UJ Arta Jaya nanti. Jumlah yang diterima berapa? 15 juta. Berarti untuk diskon atau potongan tidak ada. Kemudian di sini dijelaskan dengan huruf 15 juta rupiah. Keterangannya apa? Lunasan pelayanan jasa pada tanggal 28 November 2015. Karena baru dibayar pada tanggal 5, maka ini merupakan piutang bagi Arta Jaya dan utang bagi PT Furcik. Nah, sekali lagi, bukti transaksi itu sahih apabila ada pihak-pihak yang membutuhkan tanda tangan. Siapa di sini? Diperiksa oleh Fatimah. Diterima oleh siapa? Agustina. Dibukukan oleh siapa? Bagian akuntansi. Nanti yang membuat jurnal ini siapa? Kemudian bukti yang berikutnya berupa faktur. Nah, faktur di sini karena kopnya di atas itu adalah UD berkah, maka dapat disimpulkan bahwa faktur ini adalah faktur pembelian.
yaitu UJ Arta Jaya membeli ke UD Berkah. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Nomor fakturnya. Ini nomor faktur. Kemudian tanggal faktur. Kemudian mungkin syarat pembayaran. Ini. Jumlahnya berapa jumlah faktur ini? Di sini tertulis 28.380. Terbilangnya juga ada di sini 28.380.000 rupiah. Nah, untuk perinciannya ada di sini. Jadi di sini membeli lemari arsip. Jumlahnya berapa? 2. Per unitnya itu 12.900.000 rupiah. Berarti kalau 2 totalnya 25.800.000 rupiah. Namun demikian dikenakan dengan PPN. PPN ini berapa? 10%. 10% dari mana? 10% dari 25.800.000 rupiah. Ketemunya berapa? 2.580.000 rupiah. Sehingga total tagihan atau total utang dari UJ Arta Jaya adalah 28.380.000 rupiah. Nah, di sini juga ada pihak-pihak yang membubuhkan tanda tangan. Siapa? Bagian penagihan ada Puji Tentrem, bagian marketing ada Kodrati, staf akuntan ada Ria Fitutur. Nah, berarti bukti transaksi ini sudah dikatakan bukti yang sahih karena ada pihak-pihak yang membutuhkan tanda tangan. Bukti transaksi berikutnya adalah faktur juga. Ini berarti faktur yang mengeluarkan UD Jaya Raya. Yang perlu diperhatikan tanggalnya, tanggal faktur 13 Desember 2015. Kemudian nomornya FG 10456BB. Ini untuk apa? Ini ternyata juga untuk pembelian. Kalau tadi membeli lemari arsip, ini membeli komputer. Itu membeli komputer. Nah, di sini komputernya berapa yang dibeli? 1 unit. Per unitnya berapa? 12 juta. Maka jumlahnya 12 juta. Namun demikian dikenakan dengan PPN 10%, yaitu 1.200.000. Maka yang menjadi tagihan atau utang dari UJ Arta Jaya itu 13.200.000 rupiah. Bukti transaksi selanjutnya yaitu voucher kas kecil. Yang perlu diperhatikan berarti nomor, kemudian tanggal, kemudian dibayarkan kepada siapa? Kantor PLN Telkom Kota Batu. Jumlah dibayarkan berapa? 600.000 rupiah dengan huruf, kemudian yang dengan angkanya di sini. Nah, ada keterangannya, yaitu pembayaran listrik, telepon, dan internet untuk bulan November 2015. Masing-masing 350.000 rupiah dan 250.000 rupiah. Pihak-pihak yang berwenang tanda tangan, Kabak Keuangan Siska Purwanti, kasih kas kecil Fani. Dibukukan oleh siapa? Bagian akuntansi. Ini voucher kas kecil. Kemudian bukti transaksi berikutnya berupa memorial. Memorial ini berarti terkait dengan pengembalian barang yang pernah dibeli oleh siapa? Oleh UJ Arta Jaya.
kepada siapa? Pengembaliannya kepada penjual. Yang perlu diperhatikan dalam memorial ini juga nomor, kemudian tanggal, kemudian topik atau intinya apa? Retur pembelian tunai kepada toko Jatirata. Isi memorialnya atau isi catatannya, mohon dikembalikan kertas HVS 15 pieces karena tidak sesuai dengan pesanan. Senilai berapa? Rp500.000 dan PPN 10%. Yang tanda tangan siapa? Manajer Siskap Pewangi, staf akuntan yang membukukan. Nah, dari bukti-bukti transaksi tadi dibuatlah jurnal umum. Nah, form dari jurnal umum seperti ini. Ada kolom date, diisi tahun di sini tanggal. Kemudian dokumen number, diisi nomor dokumen. Kemudian description, itu nanti diisi dengan akun serta keterangan. Kemudian ref, bisa diisi nomor akun. Kemudian debit kredit, ini diisi nominal terkait dengan berapa transaksi yang dikeluarkan. Nah, demikian tadi mengenai bentuk-bentuk dari atau macam-macam dari bukti transaksi. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktek studi kasus UJ Arta Jaya. Mudah-mudahan dengan praktek studi kasus UJ Arta Jaya ini nanti kalian akan lebih paham lagi. Informasi umum dari perusahaan UJ Arta Jaya mengenai profil perusahaan. Ada nama perusahaan, alamat kantor, nomor telepon, alamat email, kemudian bergerak di bidang apa, itu UJ Arta Jaya. Di sini bergerak di bidang kursus dan konsultasi jasa lainnya. Kemudian kebijakan akuntansinya ada beberapa macam ini. Di antaranya adalah pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo, kemudian transaksinya menggunakan mata uang tunggal yaitu rupiah. Kebijakan pengeluaran kas di atas 1 juta menggunakan cek, pengeluaran kas di bawah 1 juta menggunakan kas kecil. Untuk studi kasus ini kita rubah, di sini ketentuannya menggunakan kas kecil dana tetap, namun kita aplikasikan yang menggunakan dana tidak tetap atau fluctuation system. Kemudian kebijakan penerimaan kas itu disetorkan di bank, yaitu Bank Mandiri. Berikutnya terkait dengan pembelian perlengkapan maupun peralatan kantor, diperhitungkan PPN masukkan 10%. Berikutnya terkait dengan pelayanan jasa atau penjualan jasa, dikenakan PPN keluaran 10%. Kemudian untuk penyusunan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Nah, tugas kita yang pertama adalah menyusun jurnal umum terkait dengan transaksi-transaksi nanti. Nah, di jurnal
umum, kita juga harus mengetahui akun-akun yang digunakan nanti. Di sini sudah terdapat daftar akun, kemudian nomor akun. Ini arti dari akun tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Ada current asset, fixed asset, current liabilities, kemudian long term liabilities, equity, revenues dibagi dua, course revenue dan consulting and other revenues, kemudian purchase return, kemudian operating expense, all the revenues and gain, kemudian yang terakhir adalah all the expense loss. Nah, sekarang kita masuk ke bukti transaksinya. Dokumen transaksi nomor 1 yaitu berupa bukti kas keluar. Kita masukkan dulu tanggal dan nomor buktinya. Dari sini sudah masuk. Kemudian kita identifikasi dulu bukti transaksi ini digunakan untuk apa. Ternyata digunakan untuk membayar gaji bulan November. Berarti uang keluar untuk membayar utang gaji. Yang pertama adalah utang gaji untuk bagian staff dan manajer, salary payable. Di sebelah debit, karena utang itu berkurang di sebelah debit. Yang berikutnya untuk membayar gaji instruktur, berarti instruktors wages and payable. Ini juga di sebelah debit karena utang juga berkurang di sebelah debit. Kreditnya apa? Karena di sini bukti kas keluar, berarti kreditnya adalah cash in bank. Nah, demikian untuk jurnal dokumen nomor 1. Untuk jurnal dokumen nomor 2, bukti kas masuk. Kita masukkan dulu nomor dan tanggalnya. Karena di sini bukti kas masuk, otomatis debitnya adalah cash in bank karena di sini nominalnya 15 juta. Debit cash in bank di debit 15 juta. Ini terkait apa? Bukti kas masuk ini, oh ternyata untuk pelunasan piutang. Maka piutangnya dikredit karena piutang dikredit itu berkurang. Account receivable 15 juta. Dokumen transaksi berikutnya nomor 3, faktur. Ini berarti faktur pembelian, karena faktur ini dibuat oleh UD Berkah. Berarti UJ Artajaya membeli lemari dari UD Berkah. Yang dibeli apa ini? Lemari arsip, berarti ikutnya equipment nanti. Kita masukkan dulu nomor faktur dan tanggalnya. Nah, berarti debitnya equipment karena peralatan itu bertambah di sebelah debit. Tadi di awal disebutkan bahwa setiap kali pembelian maka ada PPN masukan. Paid in di sebelah debit. Paid in di sebelah debit.
10%-nya. Jadi 2.580.000. Kemudian kreditnya adalah, karena ini faktur berarti utang pembelian tapi belum mengeluarkan uang, berarti account payable 28.380.000 account payable kredit. Ini jurnal untuk dokumen transaksi nomor 3. Berikutnya dokumen transaksi nomor 4, bukti kas masuk. Kita tulis dulu nomor dokumen dan tanggal. Bukti kas masuk ini terkait adanya pendapatan konsultasi. Menerima uangnya berapa? Di sini total yang diterima adalah 1.650.000, berarti cash in bank di sebelah debit 1.650.000. Nah, tadi juga disebutkan setiap kali terjadi penjualan maka ada PPN keluaran, paid out di sebelah kredit. Di sini sudah ada tertulis 150.000. Kemudian bukti kas masuk ini karena adanya pendapatan jasa konsultasi, berarti kreditnya adalah consulting and other revenues, karena pendapatan itu bertambah di sebelah kredit 1.500.000. Dokumen transaksi nomor 5, bukti kas masuk. Di sini ada DP, down payment, menerima uang 55 juta. Kita masukkan dulu nomor dan tanggalnya dulu, jangan sampai kelupaan. Berarti cash in bank 55 juta, karena cash in bank itu bertambah di sebelah debit. Kemudian berikutnya ada piutang usaha. Ada piutang usaha, account receivable bertambah di sebelah debit juga 60.500.000. 60.500.000. Kemudian karena ini penjualan maka ada PPN keluaran, paid out sebelah kredit. Di situ berapa? 10.500.000. Nah, kemudian kredit lagi itu berupa pendapatan diterima di muka, revenue in advance. Kenapa? Karena ini pendapatannya nanti akan dikerjakan tuh baru tanggal 28. Padahal di sini diterimanya, kesanggupannya itu sudah tanggal 9, maka pendapatan diterima di muka, revenue in advance. Itu dokumen transaksi nomor 5. Dokumen transaksi nomor 6, bukti kas keluar. Kita masukkan dulu tanggal dan nomor dokumennya, nomor transaksinya. Sudah. Sekarang kita identifikasi kira-kira ini terkait apa. Bukti kas keluar, pelunasan faktur, berarti pelunasan utang. Utang berkurang di sebelah debit, berarti account payable debit 28 juta. Ada diskonnya enggak? Tidak ada.
Berarti kreditnya adalah cash in bank karena kas itu berkurang di sebelah kredit. Dokumen transaksi 7. Bukti kas masuk terkait dengan adanya pelunasan pelayanan jasa, berarti pelunasan piutang. Piutang berkurang di sebelah kredit. Karena ini menerima uang, berarti nanti cash in banknya di sebelah debit. Masukkan dulu nomor dan tanggalnya. Sudah masuk? Tadi disebutkan bahwa ini menerima uang, berarti cash in banknya di sebelah debit. 65 juta. Untuk apa uang yang diterima tadi? Ternyata untuk pelunasan piutang, berarti piutang berkurang di sebelah kredit. Account receivable. Dokumen transaksi nomor 8. Bukti kas masuk. Tanggal dan nomor jangan lupa tuliskan dulu. Terkait apa ini? Penerimaan atas pelayanan jasa. Berarti menerima uang. Uang yang diterima adalah 22.660.000 rupiah. Berarti cash in bank. Menerima uangnya itu. Cash in bank. Debit. Karena uang cash in bank bertambah di sebelah debit. Kemudian sekali lagi tadi kalau ada penjualan jasa maka ada fade out di sebelah kredit. Di sini sudah nampak 2.060.000. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Pelayanan jasa berarti consulting and other revenues kredit. Nominalnya 20.600.000. Dokumen transaksi nomor 9. Faktur pembelian. UJ Artajaya membeli komputer dari UD Jaya Raya. Kita masukkan dulu tanggal dan nomor fakturnya atau nomor dokumennya. Sudah masuk. Karena ini faktur pembelian, maka nanti kreditnya adalah utang, account payable. Setiap pembelian nanti ada PPN masukan, paid in. Karena yang dibeli ini komputer berarti peralatan, debitnya berarti equipment. Peralatan bertambah di sebelah debit. Kalau ada pembelian berarti paid in. Debit juga, kreditnya account payable, utang. Nominalnya diambil dari sini. Dokumen transaksi nomor 10. Voucher kas kecil. Kita masukkan dulu tanggal dan nomor dokumennya. Sudah masuk. Debitnya sublease karena pembelian alat tulis kantor, maksudnya sublease. Sublease bertambah di sebelah debit. 800.000. Kreditnya petty cash. Dokumen transaksi nomor 11, kita masukkan dulu nomor dan tanggalnya.
Nah, masuk. Debitnya petty cash besar 500.000. Kreditnya apa? Kredit yang pertama itu fade in, karena ketika kita UJ Artajaya membeli itu fade in-nya adalah debit, karena ini retur maka di sebelah kredit fade in-nya mengurangi. Kemudian kreditnya apa? Karena tadi membeli barang, barangnya dikembalikan, berarti sublease-nya berkurang 500.000. Dokumen transaksi nomor 12 yaitu bukti kas keluar terkait dengan pelunasan faktur. Kita masukkan dulu tanggal dan nomor dokumennya. Pelunasan faktur kas keluar berarti nanti debitnya itu adalah account payable. Account payable-nya 22 juta. Kreditnya itu cash in bank 22 juta karena tidak ada diskon, tidak ada potongan. Dokumen selanjutnya dokumen transaksi 13 faktur tagihan. Faktur tagihan ini terkait dengan pendapatan kursus, berarti cost revenue. Kita masukkan dulu tanggal dan nomor dokumennya, sudah masuk dari sini. Kemudian karena faktur tagihan berarti account receivable di sebelah debit bertambah 11 juta. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya tentunya paid out 1 juta PPN keluaran. Karena di sini belum uangnya belum diterima, maka di sini termasuk pendapatan. Revenue in advance. Karena dicatat tanggal 17, tapi pekerjaan baru akan dilaksanakan tanggal 18-nya, maka pendapatan diterima di muka. Dokumen transaksi nomor 14 terkait dengan bukti kas masuk. Kita isikan dulu nomor dan tanggalnya. Bukti kas masuk berarti cash in bank debit. Karena ini terkait dengan penjualan juga, penjualan jasa, maka karena sebagian dibayar, sebagian masih kurang, berarti debitnya adalah account receivable. Kreditnya apa? Kreditnya adalah PPN keluaran. PPN keluaran. Dan apa? Revenue in advance. Kenapa? Karena dicatat tanggal 18,
pekerjaan akan dilaksanakan baru tanggal 1 Januari 2016. Jadi pendapatan, tapi pekerjaan belum dilaksanakan. Berarti pendapatan diterima di muka. Dokumen transaksi 15 terkait dengan bukti kas masuk. Kita isikan dulu untuk tanggal dan nomor dokumen. Ketika ada bukti kas masuk dan itu lebih dari 1 juta, maka langsung cash in bank, debit. Kreditnya apa? Karena ini terkait dengan penjualan jasa, maka ada paid out. Dan apa? Karena ini penjualan jasa berupa kursus, berarti cost revenue. Nominalnya sudah ada di sini semua, tinggal memasukkan saja. Kemudian yang berikutnya, dokumen 16. Bukti kas masuk lagi. Masukkan tanggal dan dokumen nomornya. Kalau bukti transaksi kas masuk, pasti debitnya adalah cash in bank 20.625.000 rupiah. Kreditnya apa? Kreditnya adalah paid out dan cost revenue karena pendapatan terkait dengan kursus. Nah, ini jurnal dokumen nomor 16. Bukti voucher kas kecil. Kita isikan dulu tanggal dan nomor dokumennya dari sini. Kemudian voucher kas kecil ini digunakan untuk membayar rekening listrik, telepon, dan internet, masing-masing 350.000 dan 250.000. Berarti debitnya semuanya expense. Electricity and telephone expense, internet expense, masing-masing 350.000 sama 250.000. Kreditnya apa? Kreditnya adalah petty cash sejumlah 600.000. Bukti transaksi 18, faktur layanan. Faktur layanan ini berarti UJ Artajaya menjual jasa kepada PT Makmur terkait dengan pelayanan seminar. Ini sudah diterima belum uangnya? Uangnya belum diterima. Kita isikan dulu nomor dan tanggal. Kemudian debitnya apa? Debitnya karena ini faktur layanan berarti account receivable. Nominalnya di sini 16.500.000. Kemudian kreditnya apa? Karena ini faktur layanan berarti ada paid out sebelah kreditnya. Kemudian ada revenue in advance. Karena pekerjaan ini baru akan dilaksanakan pada tanggal 22. Padahal transaksi ini dibuat jurnalnya tanggal 21, maka revenue in advance. Bukti
Bukti transaksi 19, bukti kas masuk. Kita masukkan dulu tanggal dan nomor dokumennya. Kemudian akun-akun apa yang terkait dengan dokumen ini? Yang pertama adalah cash in bank, karena bukti kas masuk debit. Cash in banknya berapa? 34.155.000. Kemudian kreditnya apa? Karena ini bentuknya penjualan jasa, kreditnya ada paid out dan course revenue. Masing-masing adalah untuk course revenue-nya 31.050.000, untuk paid out-nya kredit 3.105.000. Dokumen 20, voucher kas kecil. Voucher kas kecil ini digunakan untuk membayar koran majalah, berarti beban. Setelah dicari di daftar akun, maka untuk pembayaran koran dan majalah ini dimasukkan nanti di other operating expense. Lebih dahulu kita masukkan dulu tanggal dan nomor dokumennya, kemudian debit other operating expense 500.000, kreditnya petty cash 500.000. Dokumen 21, bukti transaksi 21, kita masukkan dulu tanggal dan nomor dokumen, faktur layanan, berarti kaitannya dengan piutang dan pendapatan. Karena ini layanan kompilasi keuangan, berarti kaitannya dengan konsultasi. Debitnya adalah account receivable, karena belum diterima uangnya 27.500.000. Kreditnya apa? Kreditnya paid out dan consulting and all the revenues. Masing-masing 25 juta dan 2.500.000. Di sini sudah ada. Dokumen transaksi nomor 22 terkait voucher kas kecil lagi untuk pembelian meterai. Berarti nanti debitnya adalah supplies, kreditnya petty cash. Kita masukkan dulu tanggal dan nomor dokumennya. Debit kreditnya sudah jelas, supplies dan petty cash. Untuk transaksi nomor 23, bukti kas keluar. Ini untuk pembayaran angsuran bank. Berarti nanti utang banknya debit, kemudian ada di situ ada beban bunga, berarti interest, debit, kreditnya cash in bank. Lebih dahulu kita masukkan dulu tanggal dan nomor dokumennya. Untuk debitnya apa? Utang. Bank loan 9.050.000, interest expense-nya 263.000. Di sini sudah ada datanya. Kreditnya apa? Kreditnya cash in bank. Nominalnya juga ngambil dari dokumen transaksi. Kemudian dokumen 24,
Voucher kas kecil lagi digunakan untuk transportasi, membayar transportasi. Kita masukkan dulu nomor dokumen dan tanggalnya. Beban pertama di sebelah debit. Jadi transportation expense 500.000, kreditnya adalah petty cash 500.000. Dokumen 25 terkait dengan bukti kas keluar. Jadi otomatis nanti kreditnya adalah cash in bank. Debitnya apa? Karena di sini untuk pelunasan faktur, maka debitnya nanti adalah account payable. Kita masukkan dulu tanggal dan nomor dokumen. Debitnya account payable 5 juta, kreditnya cash in bank 5 juta. Dokumen 26 atau dokumen yang terakhir, kita masukkan dulu tanggal dan nomor dokumennya. Karena ini untuk pengisian kas kecil, maka kas kecilnya di sebelah debit. Nominalnya sesuai dengan ada yang di bukti transaksi, yaitu 2.450.000. Kemudian kreditnya adalah petty cash in bank 2.450.000 rupiah. Nah, dari beberapa jurnal tadi, kalau dijadikan satu dalam satu form, itu nanti seperti ini hasilnya. Seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Debit kreditnya harus imbang, yaitu sebesar 687.533.000 rupiah. Debit kredit harus imbang. Ini berarti materi di kasus untuk uji Artajaya jurnal sudah selesai.